Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman. Nama saya Basna. Saya sekolah di SDIT Taufik. Saya di TKIT Mukoel. Kita akan menceritakan kisah-kisah Nabi. Dedek ceritakan kisah Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan ke bumi. Makan buah apa? Makan buah karena Ya udah, sekarang jadi nanya kakak. Nabi Nuh. Kakak ceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar, tapi dia tidak mau. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk membuat kapal. Setelah itu kaum yang menyembah berhala heran, kenapa Nabi Nuh sama kaumnya membuat kapal. Habis itu kata kaumnya, kami akan membuat kapal yang sangat besar. Banjir besar akan datang, kata Nabi Nuh. Terus kaum yang menyembah berhala bilang, mana mungkin di cuaca panas ini ada banjir. Yang kau kerjakan itu akan sia-sia, katanya. Tidak, kata Nabi Nuh, banjir besar akan datang. Habis itu Nabi Nuh kapalnya sudah selesai. Nabi Nuh mengucapkan perintah untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang mau percaya kepada Nabi Nuh. Kaum yang menyembah berhala pergi pulang. Awan gelap dan juga hujan yang lebat membuat banjir semakin tinggi. Banjir itu setinggi gunung. Setelah itu kaum yang menyembah berhala menyerah karena tidak percaya pada ucapan Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh terdampar di sebuah gunung, dan Nabi Nuh bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Selesai. Terus sekarang nanya ke Dede Nabi Ismail. Dede, coba ceritakan kisah Nabi Ismail. Tadi udah banyak. Ya, Apa? Pertama. ya bebas pilihan. Jadi mau cerita apa? Cerita Nabi yang Dede bisa aja. Nabi Ismail sok. Dede nggak tahu Nabi Ismail. Kan mau disembelih itu. Ya udah deh, Nabi Udah Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya awalnya mau disembelih, terus terganti menjadi domba. Waktu Nabi Ismail masih kecil, Wat- mamahnya Waktu lari-lari nyari air zam-zam gitu. waktu
Nabi Ismail masih kecil, dia itu mamahnya muter-muter untuk cari air zam-zam. Tapi awalnya tidak ada. Terus bayinya tetap nangis. Habis itu karena nangisnya terlalu kencang bayinya, jadi ibunya dapat air zam-zam dari bawah kaki Ismail. Jadinya dia itu bisa minum, tapi pas makannya batu itu dimasak terus bisa menjadi makanan. Loh, Oh iya. batu dimasak jadi makanan. Terus tidak tanya ke kakak. Kisah Nabi Bukan. Nabi Ismail itu kan dapat air zam-zam. Dibagikan dulu ke orang lain, baru dapat makan. Masa batu jadi makanan? Kan dimasak batunya terus jadi makanan, boy. Nggak bisa, batu kan kertas, benda mati. Sekarang Dede tanya kakak. Nabi cerita Nabi Ibrahim. Kakak cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awalnya mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar. Setelah itu, bukan deng, Nabi Ibrahim lahir di kota apa ya? Nggak tahu. Terus Raja Namrud, terus Raja Namrud mimpi ada seorang bayi yang mau menghancurkan kerajaannya. Setelah itu Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir. Ayah sama ibunya Nabi Ibrahim takut kalau bayinya dibunuh baru lahir. Dia bersembunyi di goa. Habis bersembunyi di goa, kota itu sudah aman. Nabi Ibrahim sudah besar. Kata Nabi Ibrahim, Mujizatnya apa? Mujizatnya. Tunggulah, nanti ada. Nabi Ibrahim bingung kenapa. Nabi Ibrahim baru tahu karena ayahnya itu adalah pemahat patung profesional. Habis itu Nabi Ibrahim bertanya, apa ya? Kamu Kenapa? bikin patung? Ayat kenapa Tuhan itu diciptakan? Kata Ibrahim. Ayahnya menjawab, ini adalah Tuhan kita. Ini yang ayahnya marah. Ini adalah Tuhan kita. Jika kamu tidak mau menuruti perintahku, pergilah dan cari kehidupan sendiri. Nabi Naik apa pergi?
jalan kaki. Terus Dia ke gunung sendirian melihat bulan. Nabi Ibrahim bicara, "Ini adalah Tuhanku," kata Ibrahim. Nabi Ibrahim tidur sementara. Sampai pagi. Dia baru tahu kalau bulan itu bisa berpindah. hanya bintang-bintangnya yang tidak berpindah. Jelas. Habis itu Nabi Ibrahim sementara ke tempat ibadah Raja Namrud untuk menghancurkan patung-patung itu. Dia menyisakan satu patung dan dia menaruh kapak di lehernya. Setelah itu Nabi Ibrahim kabur. Dan besoknya kaumnya Namrud kaget, semua patungnya sudah tidak ada. Raja Namrud memerintahkan pasukannya, "Temukan pelaku itu sekarang juga," gitu. Nabi lagi. Raja Namrud memerintahkan satu lagi, siapkan kayu-kayu dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan itu, kata Raja Namrud. Nabi Ibrahim lari kemana-mana. Akhirnya Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke kerajaan istana. Setelah itu dia diikat ke tiang hukuman. Dia dibakar pakai Tanya api. dulu. Kata apa sih? Kata Raja Namrud bertanya, "Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini?" Diam. Jelas. Kata Ibrahim, "Bukan selalu." Raja Namrud terus-terusan bertanya, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini?" Apa sih? Nggak jelas. Setelah itu Nabi Ibrahim menjawab, "Kurasa patung yang paling besar yang melakukannya, tanyakan saja padanya," gitu, kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud sudah bertanya berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat ke tiang hukuman dan dibakar. Api itu sangat besar. Nabi Ibrahim tidak takut ataupun berteriak. Dia terus-terusan berdoa kepada Allah, mohon perlindungannya. Setelah berdoa, api menjadi dingin. Habis itu yang menatap Nabi Ibrahim, mukanya
jadi hitam. Apa sih? Habis itu apinya padam. Nabi Ibrahim keluar dari tiang hukuman. Badannya tidak ada yang terluka sedikit pun. Dan pakaiannya bersih. Selesai. Oke. Sekarang Lihat kakak pegang. Dede ceritain Nabi Yusuf. Dede ceritakan kisah Nabi Yusuf. Mukanya jangan gitu. Aneh kalau mukanya kayak gitu. Ayo, Apa ya? yang ke sumur. Nabi Sama kakak-kakaknya. Yusuf awal karena Nabi Yusuf itu yaitu di dunia paling disayang dengan ayahnya, tapi kakaknya gak disayang. Ya, terus Terus jadinya kakak-kakaknya dan teman-temannya dia itu punya ide untuk adiknya didorong ke sumur awal. Terus kakak-kakaknya bilang, "Ayah, bolehkah kita semua mengajak adik kita untuk berjalan-jalan?" Terus kata ayahnya, tapi aku khawatir karena takut anak kita takut dibakar segala. Terus kata kakak-kakaknya, nanti kita yang jaga. Terus udah sampai, terus habis itu diajak udah terus jadi turun ke sumur gitu dibuang. habis itu kakaknya pura-pura minum air. Terus adiknya berdiri di sana. Terus kakak-kakaknya mendorongnya. Terus jadinya bajunya disobek. Terus adiknya jatuh. Habis itu kakak-kakaknya pergi. Terus dia menambahkan darah palsu. Terus dia pergi ke rumah, bilang ke ayahnya, "Ayah, adik kita habis dimakan serigala." Habis itu terus kakak-kakaknya menunjukkan bajunya. Habis itu kakak-kakaknya pura-pura menangis. Jelas. Habis itu sampai terus adiknya ditemukan dengan bapak-bapak. Habis itu habis itu dia jadinya punyanya bapak-bapak itu. Jadinya sampai gede dia diajarkan terus membacakan Al-Quran. Sampai ayahnya tua, sampai ayahnya buta. Dia itu tetap menangis. Terus kakak-kakaknya coba
coba ke sana. Terus adiknya cuma membeli baju, cuma membeli kain merah. Hah? Habis Bukannya istrinya yang narik itu dulu? Nggak apa-apa, udah lanjut. istrinya menarik bajunya. Terus habis itu dia terdengar dengan Suaminya. suaminya. Terus istrinya menjawab kalau dia itu tidak mau, udah dipanggil berapa kali atau apa gitu. Terus tapi istrinya bohong-bohong. Terus jadinya adiknya itu ditaruh di penjara. Terus pasukan rajanya memanggil adiknya. Manggil Nabi Yusuf. Ya, terus habis itu rajanya bilang, Terjemahkan mimpi. menerjemahkan mimpi. Terus karena di kerajaan ini, kata rajanya, di kerajaan ini tidak bisa menjadikan mimpi. Jadi adiknya lah yang Yusuf. Nabi Yusuf lah yang menjadikan mimpi. Terus kakak-kakaknya datang ke kerajaannya. Terus adiknya itu cuma mengasih kain merah. Terus kakak-kakaknya mengasih ke ayahnya. Ayahnya jadi tidak menangis lagi. Kata kakak-kakaknya, usaplah wajahmu ke kain ini. Habis itu ayahnya mengusap. Terus dia berdoa ke Allah. Habis itu Habis itu Nabi Yusuf datang. Nabi Yusuf datang. Ayahnya, kok Nabi Yusuf? Oh, Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya yang datang sih. Ayahnya yang datang ke kerajaannya. Ayahnya datang. Habis itu Tidak aja ayahnya datang ke kerajaannya. Terus habis itu dia Bapaknya lihat Nabi Yusuf langsung aduh sakit. Ayahnya langsung memeluk anaknya. habis itu Nabi Yusuf menceritakan bahwa Papa kok itu ditabal? Bapak minta biar gak ada nyamuk. Terus apa? Kakak aja deh. Nabi Yusuf menceritakan mimpinya bahwa bulan dan 11 bulan dan bintang bersujud kepadanya. Terus Sisa- orang tuanya bersujud kepada adiknya. Udah selesai. Lama amat. Memang. Terus dia tanyain kakak deh, ceritakan tentang Nabi Daud gitu. Menceritakan tentang Nabi Daud. Tapi boleh gak sekarang 2 kali tuh kali aja. Jadinya mau Nabi Daud. Oh ya udah kakak Nabi Sulaiman tanya Nabi Sulaiman.
Oke. Kakak menceritakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman awalnya lahir dia sudah pintar membaca Al-Quran. Bapaknya bernama Daud. Dia diajarkan sampai besar. Terus Nabi Sulaiman diajak ke kerajaannya. Setelah diajak, Nabi Sulaiman datang dua pemuda. Satu pemuda bilang, ini Daud. Orang ini domba-dombanya menghancurkan sawahku, jadi aku tidak bisa memanennya. Terus yang pemilik domba tidak merasa bersalah. Di situ Nabi Sulaiman meminta ke bapaknya. Nabi Sulaiman berkata, "Bapak boleh nggak jelas. Bapak boleh tidak aku mengasih satu saran mengasih satu saran ke dua pemuda itu," kata Nabi Sulaiman. Kata Nabi Daud, "Sarannya apa?" Terus kata Nabi Sulaiman, "Sarannya yang pemilik domba harus membetulkan sawah yang pemilik sawahnya. Terus pemilik sawah harus menjaga pemilik domba sampai besar," katanya. Habis itu yang dua pemuda itu pergi. Nabi Daud wafat, kerajaannya diganti sama Nabi Sulaiman, kan? Capek, Pak. Capek kakaknya. Boleh gak? Kenapa capek, Pak? Nabi Sulaiman jadi raja. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya. Habis itu dia memerintahkan burung-burung untuk berkumpul. Tinggal satu burung yang tidak datang. Apa sih? Burung mendarat pakai sayap. Coba. Nggak jelas. Habis itu yang burung satunya datang dengan wajah ketakutan, takut dikasih hukuman sama Nabi Sulaiman. Setelah itu burung Nabi nggak jelas. Terus burung itu nggak jelas. Terus burung itu berkata, dia melihat
Ratu siapa gitu sama Lanjut. Ratu Bilqis dan para pasukannya menyembah ke dewa matahari. Wahai matahari, wahai matahari, limpahkan rahmatmu, jadikan dunia ini lebih lebih luas dan lebih kuat. Dim gak? Setelah itu Nabi Sulaiman menuliskan surat untuk Ratu Bilqis. Setelah ditulis, dia mau mengecek kebenarannya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengasih surat itu ke burung. Kata Nabi Sulaiman, ini kartu buatmu. Aku cek kalau apakah kamu benar atau kamu bohong, kata Nabi Sulaiman. Burung Ada juga. Coba kakak ada juga ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut sedikit terus nanti sholat. Habis itu burung itu mengantarkan surat itu ke Ratu Bilqis. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya, kamu harus beriman kepada Nabi Sulaiman. Bawah. Terus Habis itu Ratu Bilqis memerintahkan pasukannya untuk melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Apakah istana Sulaiman semegah itu yang dia katakan? Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuat istana yang sangat mewah. Setelah sudah dibuat, pasukan Ratu Bilqis kaget karena istana yang sangat mewah. Setelah itu
pasukan Ratu Bilqis juga melihat pasukan Nabi Sulaiman yang sangat banyak. Dia mengasih hadiah yang dipesan sama Ratu Bilqis. Setelah terus Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah itu. Kata Nabi Sulaiman, "Pergilah dan kasih hadiah, kembalikan hadiah ini ke Ratu Bilqis," katanya, kata Nabi Sulaiman. Habis itu pasukan Ratu Bilqis pulang ke kerajaan Ratu Bilqis lagi. Setelah itu Ratu Bilqis bertanya, "Bagaimana kemegahan istana Nabi Sulaiman?" "Megah sekali, Ratu," kayak kata pasukan Ratu Bilqis. Habis itu Ratu Bilqis memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis kagum dengan kemewahannya dan kagum melihat kursi yang mirip dengan kerajaannya. Kata Nabi Sulaiman, "Apakah kursimu kayak begini?" Kata Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis tidak menjawab apa-apa. Tidak bisa menjawab. Tidak menjawab apa-apa. Ini. Habis itu Ratu Bilqis memutuskan untuk menyembah Allah, tidak lagi menyembah ke dewa matahari. Selesai. Sholat dulu ya, dadah.